Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Khairudin dengan NIM 1042200039, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dosen pengampu Muhammad Aiman SHMH. Pada hari ini saya akan menyampaikan tugas video saya mata kuliah Hukum Pidana dengan tema kesengajaan dan kealpaan. Baiklah, mari kita simak dengan seksama penjelasan yang akan saya sampaikan. Bagian yang pertama ialah kesengajaan. Kesengajaan dalam kurung dolus, yaitu ada dua macam teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B. Jadi, A adalah sengaja apabila A benar-benar mengkehendaki kematian menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan. Manusia tidak mungkin dapat mengkehendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu, dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja, yaitu 1. Sengaja sebagai maksud, offset al-okmer. Dalam FOS, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat mengkehendaki perbuatannya, dengan kata lain, apabila pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya. Sebagai contoh, A mengkehendaki kematian B, dan oleh sebab itu A mengarahkan pistol kepada B, selanjutnya A menembak mati B. Akibat penembakan yaitu kematian B tersebut adalah benar dikehendaki A. Kesengajaan dengan maksud menyerupakan bentuk sengaja yang paling sederhana menurut teori kehendak, maka sengaja dengan maksud adalah jika apa yang dimaksud telah dikehendaki. Menurut teori membayangkan, sengaja dengan maksud adalah jika akibat yang dimaksudkan telah mendorong pembuat melakukan perbuatan yang bersangkutan. Yang kedua ialah sengaja dilakukan dengan keinsafan bahwa agar tujuan dapat tercapai. Sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga. Contoh, agar dapat mencapai tujuannya, yaitu membunuh B, maka A sebelumnya harus membunuh C. Karena C menjadi pengawal B, antara A dan C sama sekali tidak ada permusuhan. Hanya kebetulan C pengawal B, A terpaksa tetapi sengaja terlebih dahulu membunuh C dan kemudian membunuh B. Pembunuhan B berarti maksud A tercapai. A yakin bahwa A hanya dapat membunuh B setelah terlebih dahulu membunuh C, walaupun pembunuhan C itu pada permulaannya tidak dimaksudkannya. A yakin bahwa jika A tidak terlebih dahulu membunuh C, maka tentu A tidak pernah akan dapat membunuh B. Bagian yang ketiga ialah sengaja dilakukan dengan keinsafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain di samping pelanggaran pertama. Sebagai contoh, keputusan Hoge Rat tanggal 19 Juni 1911, kasusnya A hendak membalas dendam terhadap B. A mengirimkan sebuah kue tart ke alamat B. Dalam tart tersebut telah dimasukkan racun. A sadar akan kemungkinan besar bahwa istri B turut serta makan kue tart tersebut. Walaupun A tahu, tapi A tidak menghiraukannya. Oleh hakim, ditentukan bahwa perbuatan A terhadap istri B juga dilakukan dengan sengaja, yaitu sengaja dengan kemungkinan. B. Macam-macam kesengajaan. Dalam doktrin ilmu hukum pidana,
kesengajaan dalam kurung dolus mengenal berbagai macam kesengajaan antara lain 1. Aberratio ictus, yaitu dolus yang mana seorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain. Yang kedua, dolus premeditates, yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu. Yang ketiga, dolus determinatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya mengkehendaki matinya. 4. Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang. Yang kelima, dolus alternatives, yaitu kesengajaan di mana pembuat dapat mengkirakan satu dan lain akibat, misalnya meracuni sumur. Yang keenam ialah dolus directus, yaitu kesengajaan tidak hanya ditunjukkan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya. Yang ketujuh, dolus indirectus, yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat perbuatan yang sengaja disetujui atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran seorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil. Dolus ini berlaku pada Kode Penal Prancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini. C. Teori-teori kesengajaan. Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja yang berisi mengkehendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut. Yang pertama, teori kehendak. Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang yang disebut Simons dan Zevenbergen. Yang kedua, teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatan. Orang tak bisa mengkehendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan kepada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku, kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan. Kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja. D. Bentuk atau corak kesengajaan. Dalam hal seorang melakukan suatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut. Yang pertama, kesengajaan sebagai maksud offset al-okmer untuk mencapai suatu tujuan dolus directus. Dalam hal ini, pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Yang kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian, atau dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan, tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Contoh kasus Thomas van Bremenhaven. Yang ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contoh meracuni seorang bapak yang kena anaknya. Masuk bagian yang kedua, yaitu kealpaan. Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan. Karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya.
Disinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat dolus eventualis dengan kealpaan berat culpa lata. Perkataan culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur adalah bila mana suatu keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan berhati-hati, sikap sembrono teledor, dan pendek kata dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang berhati-hati. Misalnya, mengendarai mobil ngebut, sehingga menabrak orang dan menyebabkan orang yang ditabrak tersebut mati. Pengertian kealpaan secara tidak ditemukan di dalam KUHP. Dan berbagai referensi yang kami kumpulkan dalam pembahasan ini, jadi untuk lebih mudah dalam memahami tentang kealpaan, ada baiknya dikemukakan dalam bentuk contoh simpel, seperti tidak memadamkan api rokok yang dibuang di dalam rumah yang terbuat dari jerami, sehingga membuat terjadinya kebakaran, tidak membuat tanda-tanda pada tanah yang digali, sehingga ada orang yang terjatuh ke dalamnya tersebut. Dalam MVT, Memory Van Theolichting, dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, penggunaan akal yang diperlukan, kekurangan pengetahuan dalam kurung ilmu yang diperlukan, kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan. Van Hattum mengatakan bahwa kealpaan yang disadari itu adalah suatu sebutan yang mudah untuk bagian kesadaran, kemungkinan yang ada pada pelaku, yang tidak merupakan dolus eventualis. Jadi, perbedaan ini tidak banyak artinya. Kealpaan sendiri merupakan pengertian yang normatif, bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan. Penentuan kealpaan seorang harus dilakukan dari luar, harus disimpulkan dari situasi tertentu, sebagaimana seharusnya si pelaku itu berbuat. Baik, cukup sekian penyampaian dari tugas UAS saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.